warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Yang pertama, di sini ada fungsi dasar. Fungsi dasar dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri adalah hemisfer kiri mengontrol bagian kanan tubuh, sedangkan hemisfer kanan mengontrol bagian kiri tubuh. Hubungan ini disebut dengan kontralateral. Selanjutnya ada informasi sensorik. Setiap hemisfer menerima informasi dari sisi tubuh yang berlawanan. Misalnya, sentuhan di tangan kanan diproses oleh hemisfer kiri. Selanjutnya ada dominasi bahasa. Sekitar 95% orang kidal kanan dan 80% orang kidal dominan bahasa di hemisfer kiri. Beberapa orang kidal punya dominasi bahasa di hemisfer kanan atau campuran keduanya. Selanjutnya, pemahaman bahasa. Hemisfer kanan, walaupun tidak menghasilkan bahasa atau bicara, tetap bisa memahami kalimat yang bermakna. Lalu di sini kita masuk ke hubungan antar hemisfer corpus callosum. Corpus callosum adalah serabut saraf besar yang menghubung ke kedua hemisfer. Jika korpus callosum rusak atau putus, kedua hemisfer tidak dapat bertukaran informasi dengan baik. Pada penelitian pasien yang korpus callosumnya rusak, terlihat jelas bagaimana fungsi otak terbagi. Sekarang kita akan masuk ke perbedaan anatomi antar hemisfer. Yang pertama ada planum temporal, bagian otak yang penting untuk pemahaman bahasa. Lebih besar pada hemisfer kiri pada sekitar 65% orang. Perbedaan ini sudah terlihat sejak kita bayi. Yang kedua, temuan penelitian. Hewan primata seperti simpanse juga menunjukkan sedikit perbedaan antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Ini menunjukkan bahwa spesialisasi otak sudah ada sejak evolusi pertama. Lanjut, kita masuk ke konveksi visual ke hemisfer. Yang pertama, cara mata dan otak bekerja. Setiap mata tidak langsung terhubung penuh ke satu hemisfer, tetapi informasi visual terbagi menjadi dua. Yang pertama, bidang visual kiri ke hemisfer kanan. Yang kedua, bidang visual kanan ke hemisfer kiri. Yang kedua, mekanisme silang atau chiasma opticum. Akson saraf dari retina menyilang di bagian yang disebut chiasma optik. Karena itu, bagian tertentu dari penglihatan setiap mata masuk ke hemisfer yang berlawanan. Yang ketiga, ada visual strip. Ada area kecil di retina, sekitar 5 derajat visual, yang mengirim info kedua ke hemisfer. Selanjutnya kita masuk ke koneksi auditori. Sama seperti visual, sistem pendengaran juga mengirim informasi ke kedua hemisfer, tetapi ada sedikit dominasi. Suara dari telinga kiri sedikit lebih dominan diproses di hemisfer kanan. Suara dari telinga kanan sedikit lebih dominan diproses di hemisfer kiri. Baik, selanjutnya saya akan membahas korpus callosum dan juga pemisahan otak. Korpus callosum adalah kumpulan serabut saraf yang menghubungkan dua belahan otak, yaitu hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan. Yang dimana fungsi korpus callosum ini itu adalah untuk menukar informasi antar kedua hemisfer. Dan jika korpus callosum ini rusak, maka komunikasi antar kedua hemisfer tersebut akan terganggu. Lalu selanjutnya ada operasi pemisahan otak yang biasanya dilakukan pada pasien yang mengidap penyakit epilepsi parah. Pada operasi pemisahan otak ini biasanya dokter memotong korpus callosum untuk menghentikan penyebaran kejang. Dan biasanya setelah operasi tersebut dilakukan maka kejang akan berkurang dan pasien tetap memiliki kecerdasan dan mampu berkomunikasi dengan normal. Adapun dampak pasien yang telah melakukan operasi pemisahan otak ini, yang biasanya kedua tangan pasien tersebut akan bergerak secara independen ataupun bertentangan. Mereka bisa melakukan dua tugas yang berbeda secara bersamaan dengan dua tangan mereka. Yang biasanya hal ini sulit dilakukan oleh orang yang normal. Pada minggu-minggu pertama pasca operasi pemisahan otak ini dilakukan, hemisfer kiri maupun kanan itu bekerja sesuai kemauan sendiri. Misalnya, seperti seseorang yang sedang membaca buku. Tangan kanannya itu membalik halaman ke halaman yang benar, namun tangan kirinya itu malah membalikkan halaman ke halaman yang lain. Namun, konflik semacam itu menjadi jarang terjadi seiring berjalannya waktu. Dan dalam beberapa situasi,
Hemisfer otak akan belajar untuk bekerja sama. Adapun pembagian fungsi visual dan bahasa yang terjadi pada pasien pasca operasi pemisahan otak. Jika benda ditampilkan pada visual kanan, maka akan masuk hemisfer kiri, yang dimana orang bisa menyebutkan nama ataupun informasi dari benda yang ditampilkan tersebut. Sedangkan jika benda ditampilkan pada visual kiri, maka akan masuk ke hemisfer kanan. Dan di sini orang tidak dapat menyebutkan informasi ataupun namanya, tetapi bisa menunjuk benda tersebut dengan tangan kiri. Hal tersebut terjadi karena hemisfer kiri itu dominan untuk bahasa pada kebanyakan orang, sedangkan hemisfer kanan itu tidak dapat menyatakan ataupun mengeluarkan informasi. Yang dapat diambil kesimpulannya bahwa hemisfer kiri itu biasanya mengontrol bahasa, sedangkan hemisfer kanan itu lebih kuat pada persepsi visual. Selanjutnya, adapun hasil penelitian dari Roger Sperry yang menyatakan bahwa tangan kiri bisa menunjuk apa yang dilihat oleh hemisfer kanan, meskipun orang tersebut tidak bisa menyatakannya secara verbal. Dari hasil penelitian yang melibatkan dua anak kecil, yang pertama 3 tahun dan yang kedua 5 tahun, dan hasil interpretasi dari penelitian tersebut menyatakan bahwa korpus kolosum cukup matang pada rentang usia 3 dan 5 tahun untuk memfasilitasi perbandingan rangsangan antar kedua tangan. Dan kesimpulannya adalah korpus kolosum itu penting untuk komunikasi antar belahan otak, di mana pemisahan otak ini akan baik untuk mengurangi epilepsi, namun akan menyebabkan kedua tangan akan bertindak secara independen. Hemisfer kiri yang berperan dalam bahasa dapat mengucapkan informasi, sedangkan hemisfer kanan yang berperan pada visual tetap bisa mengetahui sesuatu tersebut, tetapi hanya bisa mengarahkan tangan kiri untuk menunjuk informasi tersebut. Pasien pasca operasi pemisahan otak ini tidak perlu khawatir karena konflik antara kedua tangan ataupun konflik antara hemisfer kiri dan hemisfer kanan itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evolusi bahasa. Hewan non-manusia berkomunikasi melalui suara, gerakan, sentuhan, atau sinyal kimia, namun sistem mereka bersifat kaku, tidak fleksibel, dan minim produktivitas. Mereka tidak bisa menggunakan sinyal untuk membuat makna baru. Bahasa manusia berbeda karena produktif, fleksibel, simbolik, dan mampu mewakili ide abstrak. Upaya mengajarkan bahasa pada hewan menunjukkan kemampuan yang beragam. Yang pertama dari simpanse, dapat belajar simbol atau bahasa sinyal atau bahasa isyarat, mampu memahami kata, objek, dan lokasi. Mampu menggunakan simbol mereka terbatas. Namun penggunaan simbol mereka terbatas, jarang kreatif, dan lebih banyak digunakan untuk meminta daripada menggambarkan. Kekurangan utamanya, mereka tidak mampu menggabungkan simbol menjadi makna baru secara bebas. Yang kedua ada bonozo, contohnya kanzi, menunjukkan kemampuan yang lebih baik daripada simpanse. Kanzi belajar simbol hanya dengan mengamati induknya, mampu memahami bahasa lisan manusia dalam tingkat sederhana, menunjukkan perilaku sosial yang lebih mirip manusia, yang mungkin mendukung kemampuan komunikasi yang lebih tinggi. Yang ketiga ada nom primata, burung beo Afrika, tidak hanya meniru suara, tetapi memahami konsep warna, bentuk, dan jumlah. Bisa menjawab pertanyaan kompleks seperti berapa banyak kunci biru. So, ada anjing. Berapa anjing seperti border collie, memahami ratusan kata, bisa mengerti tata bahasa sederhana dan kategori objek. Yang terakhir ada implikasi. Studi-studi ini menunjukkan bahwa bahasa manusia tidak muncul dari nol, tapi berevolusi dari berbagai kemampuan kognitif sadar yang sudah ada pada spesies lain. Namun tidak ada hewan yang memiliki kombinasi lengkap seperti beraktivitas, sintas, kompleks, kreatif, simbolik, dan kemampuan abstraktif.
Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita manusia bisa berbicara? Bagaimana otak kita bisa mengembangkan kemampuan luar biasa yang tak dimiliki oleh spesies lain? Selama ini, para ilmuwan terbagi menjadi dua kubu besar. Yang pertama itu, apakah bahasa adalah hasil sampingan dari kecerdasan umum kita atau justru merupakan spesialisasi yang unik? Sebagian berteori bahwa bahasa hanyalah bonus produk sampingan yang tidak sengaja dari otak besar yang kita kembangkan untuk tujuan lain. Namun, pandangan ini menghadapi tantangan serius dari kasus-kasus medis seperti sindrom Williams. Penderita sindrom Williams seringkali memiliki cacat intelektual dan keterampilan visual spasial yang buruk. Namun, secara paradoks, kemampuan bahasa lisan mereka seringkali baik, bahkan melebihi tingkat kecerdasan mereka secara keseluruhan. Mereka bisa bercerita dengan lancar dan memiliki kemampuan menghafal lagu yang luar biasa. Fakta ini mengarahkan kita pada kesimpulan kedua, bahasa bukanlah sekadar produk sampingan. Ia adalah spesialisasi mekanisme biologis yang tertanam kuat dalam diri kita. Kita memiliki semacam perangkat akuisisi bahasa atau language acquisition device. Ini didukung oleh penemuan gen FOXP2 yang memengaruhi kemampuan bicara. Dan fakta bahwa anak-anak tuli pun mampu belajar bahasa isyarat dengan cepat, asalkan mereka terpapar pada masa-masa awal kehidupan. Penemuan ini membawa kita pada konsep kunci dalam pembelajaran, periode sensitif. Sama seperti burung perlu mendengar nyanyian spesies pada waktu yang tepat untuk bisa berkicau, manusia memiliki jendela waktu optimal untuk menguasai bahasa. Bukti menunjukkan jika Anda ingin menguasai bahasa kedua, memulai sebelum usia 6 tahun, menghasilkan penguasaan tata bahasa dan pengucapan yang jauh lebih baik. Otak yang belajar bahasa sejak dini menunjukkan koneksi antar belahan otak yang lebih kuat dan aktivitas bilateral saat berbicara. Di sisi lain, mereka yang baru terpapar bahasa setelah periode sensitif seringkali mengalami kesulitan permanen. Jadi, bahasa adalah anugerah biologis, sebuah spesialisasi yang diperkuat oleh interaksi sosial, dan ia harus dipelajari pada waktunya. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang afasia Broca atau juga dikenal sebagai afasia non-fluent. Afasia Broca pertama kali ditemukan pada tahun 1861 oleh seorang ahli bedah asal Prancis bernama Paul Broca yang menemukan kasus ini dari seseorang pasien yang telah bisu selama 30 tahun. Setelah pasien tersebut meninggal, Broca melakukan otopsi dan menemukan adanya kerusakan pada area tertentu di area otak kiri, tepatnya pada korteks frontal. Dalam beberapa tahun berikutnya, Broca memeriksa otak pasien lain yang mengalami afasia, yaitu gangguan bahasa. Hasilnya hampir semua pasien menunjukkan kerusakan pada otak yang sama. Sejak saat itulah, area tersebut dinamakan area Broca. Dalam kasus-kasus selanjutnya ditemukan bahwa kerusakan otak pada area ini menyebabkan kesulitan dalam memproduksi bahasa, sehingga kondisi ini disebut afasia non-fluent karena bicara penderita terdengar tidak lancar. Orang dengan afasia Broca mengalami kesulitan dalam semua bentuk berkomunikasi berbasis bahasa, termasuk berbicara, menulis, mengisyaratkan bahasa, dan menggunakan tata bahasa yang benar. Bicara mereka biasanya pendek, terputus-putus, dan sulit diucapkan. Mereka memahami apa yang ingin dikatakan, tetapi sulit untuk mengucapkan kata-katanya. Selain itu, pasien sering menghilangkan kata ganti, proposisi, kata sambung, kata bantu, dan akhiran kata. Hal ini membuat kalimat mereka terdengar seperti potongan-potongan kata. Walaupun pemahaman pasien afasia Broca masih lebih baik dibandingkan kemampuan bicara mereka, mereka tetap mengalami kesulitan jika kalimat yang diberikan memiliki struktur kata bahasa yang kompleks. Misalnya, mereka dapat memahami kalimat sederhana seperti ini, gadis mengejar anak laki-laki, tetapi mereka akan bingung pada struktur pasif seperti anak laki-laki dikejar gadis. Karena mereka tidak dapat mengandalkan struktur tata bahasa, penderita afasia Broca sering menebak makna berdasarkan konteks.
Berikutnya adalah afasia Wernicke atau yang dikenal juga sebagai afasia fluent. Afasia ini ditemukan pada 1874 oleh Karl Wernicke, seorang dokter Jerman yang menemukan bahwa kerusakan pada bagian temporal kiri otak, khususnya dekat dengan area pendengaran dan dapat menyebabkan gangguan besar dalam pemahaman bahasa. Berbeda dengan afasia Broca tadi, orang dengan afasia Wernicke masih bisa berbicara dengan lancar, namun isi pembicaraan mereka seringkali tidak jelas, tidak terstruktur, bahkan tidak bermakna. Kemudian, karakteristik utama afasia Wernicke ada 3 ciri utama pada afasia jenis ini. Yang pertama adalah mengartikulasikan ucapan dengan lancar. Mereka dapat berbicara panjang lebar tanpa henti, tetapi kalimatnya tidak bermakna. Dan yang kedua, terdapat kesulitan menemukan kata yang tepat. Mereka sering menggunakan kata yang salah, mengganti kata dengan yang mirip, atau bahkan menciptakan kata baru. Dan yang terakhir, ada pemahaman bahasa buruk. Mereka mengalami kesulitan untuk memahami percakapan, membaca, maupun menulis. Yang menariknya lagi, pasien afasia Wernicke biasanya tidak menyadari bahwa bahasa yang mereka gunakan keliru. Perbandingan afasia Wernicke dan afasia Broca adalah afasia Broca memiliki pengucapan yang buruk, kemudian konten bicaranya banyak kata yang dihilangkan, dan tata bahasa tidak lengkap. Pemahamannya cukup baik, kecuali kalimat kompleks. Kemudian afasia Wernicke, pengucapannya lancar, tetapi konten bicaranya banyak kesalahan, makna, sulit menemukan kata, dan pemahaman mereka buruk. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu disleksia. Kita sering mendengar kata-kata disleksia, tetapi apakah kita sudah tahu apa itu disleksia? Disleksia adalah gangguan membaca yang tidak terkait dengan kecerdasan, motivasi, maupun kemampuan belajar seseorang. Gangguan ini berhubungan dengan kesulitan dalam mengubah simbol bahasa menjadi bunyi. Disleksia lebih sering terjadi pada anak laki-laki dan biasanya sudah muncul sejak masa kanak-kanak. Ciri-ciri orang disleksia adalah kesulitan membedakan atau memproses bunyi huruf, kemudian membaca lebih lambat dibandingkan orang normal, kesulitan mengeja kata dengan benar, dan yang terakhir kesulitan memahami urutan bunyi. Beberapa penderita membaca kata berdasarkan menebak, bukan mengenali bentuk huruf. Misalnya, kata loud dibaca sebagai funny, karena mereka mengenali makna melalui konteks, bukan huruf. Penelitian menunjukkan bahwa pada penderita disleksia, koneksi yang berhubung dengan pemrosesan suara dan bahasa di otak bekerja dengan cara yang berbeda dibandingkan pembaca normal. Kemudian kita masuk pada pembahasan terakhir kita, yaitu tentang bahasa dan otak. Banyak komputer pada awal perkembangannya tidak memiliki kapasitas berbicara, tetapi pengguna dapat menyambungkan perangkat yang akan menambah ucapan, mengubah masukan teks menjadi suara. Evaluasi bahasa manusia tidak seperti itu. Nenek moyang kita tidak hanya mengambil otak tipe simpanse dan menambahkan modul independen. Bahasa membutuhkan modifikasi luas di seluruh otak dan memungkinkan banyak perubahan tambahan dalam fungsi lainnya. Mencoba memahami bahasa adalah bagian penting dari upaya memahami apa artinya menjadi manusia.